Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Isra Dianita Hatta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai laju reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ada reaksi yang berlangsung sangat cepat, ada yang reaksi yang berlangsung dengan lambat. Nah, misalnya yang sangat cepat itu misalnya pada proses pembakaran kembang api. Nah, itu akan terjadi ledakan misalkan. Nah, itu reaksi berlangsung sangat cepat. Dan ada juga reaksi yang terjadi pada waktu yang lama, misalnya pada proses perkaratan besi. Nah, jadi faktor-faktor apa sajakah yang bisa mempengaruhi kecepatan atau lajunya sebuah reaksi? Nah, di depan saya ini ada dua buah, kita buat eksperimen ya. Ada dua gelas yang berisi air, yang satunya ini air biasa yang kita minum, yang satunya lagi ini air biasa tapi kita panaskan. Jadi ini saya katakan ini air biasa, ini air panas. Nah, ya seperti yang sudah kita ketahui, kalau di dalam air panas pasti reaksinya lebih cepat. Nah, kita mau masukkan redoxon, ya boleh juga J-School. Nah, saya ambil redoxon. Kemudian dalam waktu yang bersamaan kita mau lihat ada beberapa detik atau berapa lama yang diperlukan ya. Nah, ini kita celupkan bersamaan, kita lihat reaksinya 1, 2, 3. Yang mana yang lebih cepat bereaksi? Nah, dengan waktu yang sama nanti kita stop waktunya, mana yang lebih cepat habis. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau lihat pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ini ada saya siapkan J-School 2. J-School ini untuk obat panas dalam. Ya, nah, jadi kebetulan juga saya lagi sariawan, jadi nanti setelah digunakan untuk eksperimen bisa juga diminum. Ya, jadi yang satu ini kita celupkan nanti ke air dalam keadaan utuh. Ini. Kemudian yang satu lagi ini kita buat dalam bentuk serbuk. Ini, jadi kita haluskan dulu, ya. Kita haluskan dulu supaya dia dalam bentuk serbuk. Ini, hancurkan. Ini ya, bentuk bobo yang udah kita haluskan. Ini dia. Nah, luas permukaannya yang bentuk serbuk ini, luas permukaan bidang sentuhannya besar. Oke, luas permukaan besar, bagaimana laju reaksi? Sementara yang ukuran partikel besar, luas permukaan bidang sentuhannya kecil. Maksudnya kalau dia nanti direaksikan, jadi yang dicampur dengan air, maksudnya yang di permukaannya saja dia bisa bereaksi, sementara yang di tengah, yang di dalamnya enggak. Ya, jadi yang besar, ukuran besar dikatakan luas permukaan bidang sentuhannya kecil. Yang kecil ukuran partikelnya, luas bidang sentuhannya, luas permukaan sentuhannya besar. Ya, semua dapat larut. Oke, kita ambil dua gelas. Ini. Yang satu kita isi serbuk, yang satu kita isi tablet. Ya. Dalam waktu yang bersamaan. Ya, kita kumpulkan dulu ini. Oke. 1, 2, agak ke depan dikit. Ya. 1, 2, 3. Lihat bagaimana kecepatan reaksinya atau laju reaksinya. 1, 2, 3. Ini ya. Nah, ini nggak ada lagi. Reaksinya setelah selesai. Ini masih ada. Masih ada di sini. Oke ya, jelas. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ini adalah faktor luas permukaan. Luas permukaan bidang sentuhannya besar, laju cepat. Luas permukaan sentuhannya kecil, laju lambat. Yang kita tadi, jadi jangan dibuang, ini bisa diminum karena ini juga untuk obat panas dalam. Bismillah. Segar. Nah, yang ini juga yang tadi yang udah kita buat ya, air panas, kita minum. Hangat. Ini yang air biasa.
Enak, dicampur es lebih enak, segar. Oke. Ini habis diminum, disimpan dulu. Ini disimpan tadi ya, udah dingin deh. Oke, nanti 5 menit atau 10 menit kemudian kita ambil, kita minum. Kita lanjutkan masih tentang laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ini kita lihat faktor dari konsentrasi. Jadi kita ambil 2 botol. Di sini kita tuliskan, di sini kita isi cuka, nanti cuka pekat dan cuka encer. Jadi kita ambil ini cuka dengan kadar 25%, kita masukkan ke dalam cuka yang pekat. Ini kita isi sebanyak, oke, setengahnya. Kemudian untuk cuka yang encer, ini kita isi sedikit aja. Oke ya, ini konsentrasi cuka sama. Konsentrasinya sama, cuma berbeda volumenya. Kita mau buat konsentrasinya menjadi tidak sama. Ini yang pekat, ini yang encer. Jadi di encer kita encerkan dengan air, kita tambahkan air. Ini kita tambahkan air. Ini air minum, kita minum dulu sedikit ya, harus juga. Udah, masukkan kembali. Ya, kira-kira volumenya sama. Ya, volumenya sama. Oke. Kemudian kita ambil balon yang biru, kita isi dengan soda kue. Ya, kita geser dulu. Kita isi soda kue. Kira-kira pakai sendok ini. Satu aja. Yang ini juga satu sendok ya. Oke, yang kuning satu, yang biru satu. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Agak licin ini. Waduh, pecah pula ini. Oke, salah seperti itu. Ini satu lagi. Udah, balonnya mudah lepas, sudah koyak. Oke ya. Oke, kita mulai dengan waktu yang sama. Kita lihat. 1, lihat perubahannya. 1, 2, 3. Ini yang cuka pekat, ini yang cuka dicampur air. Reaksinya lebih cepat. Oke, bisa diperhatikan. Ini yang konsentrasinya pekat, yang konsentrasinya tinggi. Sementara ini yang sebelah kanan, yang balon kuning adalah cuka tadi yang sedikit dicampur dengan atau diencerkan lagi dengan air. Nah, jadi ini pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasinya tinggi, maka reaksi berlangsung cepat. Ditandai dengan besarnya balon. Jika konsentrasinya encer atau rendah ya atau kecil, maka hasil reaksi atau laju reaksi yang terjadi juga kecil ya. Nah, jadi seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi ini pengaruh konsentrasi. Konsentrasi besar laju cepat, konsentrasi kecil laju lambat. Nah, untuk pengaruh satu lagi adalah pengaruh katalis. Ya, misalnya saya agak beri gambaran aja, misalnya pada pembuatan donat, ya kita kan beri ragi. Nah, ada kue kita membuat kue yang satu pakai ragi, yang satu tidak pakai ragi. Nah, maka laju reaksi atau yang bagusnya yang mana? Jelas yang pakai ragi. Jadi ragi di situ termasuk ke dalam katalis. Jadi karena di dalam ragi ada enzim katalase, ya, yang membuat roti itu semakin cepat dan bagus untuk mengembang dibandingkan dengan pembuatan roti, adonan roti yang tidak pakai ragi. Ya, jadi nggak kita praktekkan di sini. Jadi demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.